Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa, yaitu iman, mengiringi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, dan malam hari ini memasuki malam yang ke-29. Semoga seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing, memberikan keteladanan pada kita semuanya sehingga kita bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah Jumat rahimakumullah. Islam hadir menyertai kita, dan kita, sebagian kita terlahir sudah bersama dengan keluarga muslim. Tetapi bagaimana kemudian ketika kita menjadikan diri kita betul-betul menjadi bagian orang-orang yang beriman, menjadi bagian orang-orang muslim yang betul-betul bisa menerapkan seperti apa keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menyertaimu adalah rahmat untuk seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Islam menyertai kita. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kasih sayang Allah itu berupa banyak hal, rizki, karunia, yang ketika kita memintanya pun terkadang diberikan, terkadang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada rizki yang terkadang kita tidak meminta, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitasnya. Maka ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat keislaman itu ketika kita melihat orang non-muslim yang kemudian mengawali harinya menjadi mu'alaf, maka sejak saat itu pula lah kemudian baru dihitung sebagai lembaran-lembaran barunya. Maka inilah yang kemudian menjadi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tentu tidak semua orang diberikan dengan pola-pola seperti ini. Tetapi ketika kita hadir, kita dilahirkan bersama dengan keluarga-keluarga muslim, maka saat itu pula lah rahmat Allah Subhanahu wa taala pun telah menyertai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat yang kedua dalam bentuk kasih sayang kita kepada sesama kita. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka keislaman kita akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi kebaikan itu untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita. Maka jika seorang muslim ketika rahmat itu menyertai dirinya, maka yang muncul ketika dia berbicara adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lemah lembut,
tidak ada caci maki, tidak ada kebencian, maka itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertai seorang muslim. Jika kemudian keislaman itu muncul dalam bentuk aktivitas yang lain, maka dia ketika beraktivitas ibadah-ibadah yang lain atau beraktivitas ketika dalam pekerjaan, maka dia pun menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Akan muncul tanggung jawab, akan muncul satu bentuk kepasrahan kepada Allah sebagai ketunduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia senantiasa menjaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seorang muslim. Maka tidak wajar kemudian ketika kita menjadi seorang muslim kemudian saling bermusuhan. Lisan kita menjadi menyakitkan orang lain, sikap kita menjadikan orang lain membenci kita, maka itu bukan menjadi bagian dari rahmat atas keislaman kita. Satu perumpamaan kecil yang ketika seorang mukmin, seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, maka ucapan yang disunnahkan oleh Rasulullah adalah mengucapkan kalimat salam. Salam itu adalah bentuk ungkapan doa, keselamatan, keberkahan agar dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat pertemuan itu. Maka seolah-olah ketika seorang mukmin, seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang lain, ketika dia telah mengucapkan assalamualaikum itu, maka hakikatnya dia ingin mengatakan telah menyertainya, kehadiranku akan menjadikan kebaikan-kebaikanmu dan tidak akan menjadikan permusuhan bagi kita semuanya. Karena kalimat yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan afsus salam adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita, dengan sesama muslim tentunya. Karena itulah kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim tentu dia juga memiliki rasa, memiliki empati. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu riwayat hadis pendek, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menyayangi diri kita, seperti itulah kita menyayangi saudara kita sesama muslim. Jika kita tidak menginginkan muslim yang lain itu dalam derita, maka kita pun sama seperti itu, merasakan derita sebagaimana yang dirasakan oleh muslim yang lain. Maka jika hari ini ada saudara kita di Palestina, ada di wilayah-wilayah lain yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin, seorang muslim, simpati, empati itu muncul dalam dirinya, dan itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan saling menghargai di antara kita. Ada hak, ada kewajiban, tetapi ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain ketika ada perbedaan-perbedaan tertentu. Hari ini mungkin tidak semua kaum muslimin itu memahami konsep Al-Quran itu dengan cara pandang satu pendapat, tetapi bisa juga dengan banyak pendapat yang itu masing-masing bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka jika muncul perbedaan-perbedaan seperti itu, maka konsepnya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Saya meyakini
apa yang saya lakukan ini dan Anda melaksanakan apa yang telah Anda yakini itu, dan masing-masing kita mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah konsep rahmatan lil alamin yang diajarkan di dalam Islam kita. Maka kehadiran kita dengan ketika atau saat kita menjadi seorang muslim, maka ada rahmat Allah yang senantiasa menaungi kemana saja kita berada, di mana saja kita menempati, maka tempat-tempat itu akan menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi kita dan juga kebaikan-kebaikan bagi lingkungan kita. Yang terakhir, rahmat itu memunculkan komitmen untuk berbuat adil. Mengapa demikian? Karena adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka seseorang yang ketika melaksanakan, menunaikan kewajibannya, menempatkan pada sesuatu yang memang pada porsi dan posisinya, maka itulah bentuk keadilan. Maka bagaimana ketika kita menjadi orang tua dari anak-anak kita, kita bisa melihat, kita bisa menganalisa bagaimana anak yang usia SD kebutuhannya dengan anak mahasiswa. Maka seperti itulah keadilan. Bukan berarti harus sama, tetapi mengerti posisi, mengerti porsi, yang tentunya itulah bentuk keadilan yang diberikan dan diajarkan di dalam agama kita. Maka mudah-mudahan ketika kita mengkomitmenkan diri kita menjadi seorang muslim, maka kita juga komitmen untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, yang senantiasa menebar kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.